Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bagaimana kabarnya anak-anak 11 BDP 1? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, hari ini kita eh, di pertemuan ke-5 mata pelajaran administrasi transaksi. Nah, kegiatan kita hari ini adalah mereview dari semua materi yang sudah kita pelajari dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-5. Sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, uh, saya awali dengan mengabsen masing-masing terlebih dahulu. Nah, untuk yang saya panggil namanya, tolong untuk mengaktifkan video dan mengatakan hadir agar saya bisa anggap kalian ini hadir, oke? Kita mulai absen. Ahmad Subastiar. Ahmad Subastiar. Ahmad Subastiar belum hadir. Alia Syafira. Hadir, Bu. Maaf, Bu, kamera error mulu, Bu. Nggak bisa dibuka. Oke. Baik. Amanda Syafrinaya. Hadir, Bu. Aulia Fatima Tuzaro. Hadir, Bu. Chelsea Ardianti. Hadir, Bu. Dina Sofiatun. Dina Sofiatun ada. Hadir, Bu. Hadir. Oke, Disma. Ada Disma, belum ada. Dwi Kartika Sari. Hadir, Bu. Oke. Fadil Putra Ramadan. Fadil Putra Ramadan udah ada. Hadir, Bu. Oke. Felicia. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke. Fitri Amalia. Hadir. Baik. Friska Nabila Azara. Hadir, Bu. Gloria Teofani. Hadir, Bu. Indah Cahyani. Hadir, Bu. Kamilatul Asna. Hadir, Bu. Leni Agustina. Hadir, Bu. Malik Hasan Alfi. Hadir, Bu. Mawada Fitria Komalasari. Hadir, Bu. Meisya Rahmania Azara. Meisya, ada Meisya. Muhammad Alfiansyah Rizky. Belum ada. Muhammad bin Hadir. Oh, ada. Oke. Hadir. Muhammad Bintang Wicaksana. Hadir, Bu. Muhammad Delvian. Hadir, Bu. Nanda Gusti Rohmani. Ada Nanda Gusti Rohmani. Hadir, Bu. Oke. Nanda Rahmi Prasta. Hadir, Bu. Nazwa Aulia Himalaya. Hadir, Bu. Novela Widya Putri. Hadir, Bu. Oke.
Novia Ramadhani, Hadir, Bu. oke. Rahma Alia, Hadir, Bu. Rara Wiri Tanaya, Hadir, Bu. Rivaldi, Hadir, Bu. Siti Naina Azara, Hadir, Bu. Siti Zahroh, Hadir, Bu. Wulan Faulina, ada Wulan Faulina, Yani Januari Putri, Yani, ada Yani, Hadir, Bu. oke. Zara Agita, Hadir, Bu. oke. Nah, ada yang masih belum saya panggil nggak namanya? Kayaknya udah semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita foto dulu ya untuk dokumentasi ke Pak Gunawan. Boleh diaktifkan kameranya. Bisa pada diaktifin dulu. Oke, terima kasih. Saya foto ya, 3, 2. Oke, langsung kita mulai ya pembelajaran hari ini, yaitu kita akan ngebahas tentang review bab 2 alur transaksi. Nah, kalian kan dari kemarin udah belajar nih tentang tentang alur transaksi. Alur transaksi itu ada 5, ada yang bisa nyebutin ke saya ada apa aja sih alur transaksi itu yang 5? Ada yang bisa bantu Ada saya? alur transaksi pembelian. Oke, Zara. Lalu? Yang pertama ada alur transaksi pembelian, alur transaksi penjualan tunai, alur transaksi penjualan kredit. Yang keempat ada alur penerimaan kas, sama yang kelima alur penerimaan kas. Alur pengeluaran kas. Oh iya, baik. Maaf ini salah ya. Harusnya alur pengeluaran kas. Terima kasih Zara. Kita lanjut. Jadi alur transaksi itu benar banget kata Zara. Ada 5. Ada alur transaksi pembelian, penjualan tunai, penjualan kredit, penerimaan, dan pengeluaran kas. Kita mulai mereview dari yang pertama adalah alur transaksi pembelian. Ada yang bisa kasih tahu ke saya alur transaksi pembelian itu apa sih yang kalian sudah pelajari dan kalian sudah ketahui sejak kemarin? Ada yang bisa nyebutin ke saya alur transaksi pembelian itu bagaimana, atau kalian biasa bertemu transaksi pembelian itu di mana? Ada yang bisa jawab? Suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Baik, terima kasih Dina. Betul sekali, pengertian dari alur transaksi pembelian yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan cara memberikan balas jasa berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperolehnya. Nah, barang atau jasa ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pedagang, dan produsen. Kalian pernah nggak sih ngerasain yang namanya transaksi pembelian? Ada yang pernah nggak, atau ada yang bisa ngasih contohnya nggak? Ada yang bisa kasih contoh nih ketika kalian misalnya ngebeli apa nih, Bu? Kayak menjadi supermarket gitu, Bu. Betul, Nazwa. Ada lagi selain Nazwa, kata Nazwa nih belanja di supermarket. Ada lagi yang mau menambahkan? Bener banget kalau
alur transaksi pembelian itu kayak kalian misalnya beli di supermarket atau di toko kelontong, itu yang jadi namanya alur transaksi pembelian. Jadi ketika kalian membeli suatu barang, akan kalian balas jasanya berupa sejumlah uang yang nilainya sama dengan barang atau jasa yang diperoleh oleh kalian. Nah, alur transaksi pembelian ini ada 9 nih. Ada yang bisa nyebutin gak ke Ibu apa aja sih alur transaksi pembelian itu? Saya Bu, Boleh surat silakan. permintaan, survei, tentukan supplier, terus surat pesanan, pembayaran, pemeriksaan barang, penerimaan barang, surat perjanjian, dan dokumentasi. Oke, terima kasih Rahma Alia. Jadi alur transaksi pembelian itu benar banget kata Rahma Alia tadi. Dimulai dari surat permintaan nih. Ada yang bisa ngejelasin ke Ibu nggak surat permintaannya itu apa sih? Permintaan dari siapa? Ada yang bisa jawab? Dari pembeli. Dari pembeli, terima kasih Rahma Alia. Nah, ketika surat permintaan dari pembeli ini sudah ada, selanjutnya kita akan survei. Nah, survei apa sih yang dimaksud? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat survei apa yang kita lakukan setelah mendapat surat permintaan? Survei dalam menentukan supplier yang tepat bagi perusahaan. Betul, Dina Sofiatun, terima kasih. Survei yang dilakukan adalah, benar kata si Dina, kita melakukan survei pasar, survei supplier. Jadi supplier mana nih yang akan kita jadikan penyetor utama barang dagangan kita. Nah, setelah kita survei, yaitu menentukan supplier. Biasanya kalau nentuin supplier tuh apa aja sih yang dipertimbangkan? Ada yang bisa menjawab? Kualitas, harga, syarat pembayaran, dan aspek lainnya. Terima kasih Dina, betul banget. Ketika menentukan supplier itu pasti kita melihat kualitas barang yang mereka berikan ke kita, harga yang mereka tawarkan, dan juga cara pembayaran ke depannya. Setelah kita dapat supplier, lalu kita akan menuju ke mengirim surat pesanan. Surat pesanan apa sih yang akan dikirimkan? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Surat pesanan dari mana ke mana nih kira-kira? Memberikan penawaran. Betul. Jadi surat, terima kasih Nazwa tadi ya. Terima kasih Nazwa, surat pesanannya yang dimaksud itu ketika kita udah oke nih sama supplier, nanti kita akan membuat surat pesanan kepada supplier itu sendiri. Setelah kita membuat surat pesanan, selanjutnya itu ada surat perjanjian. Surat perjanjian antara siapa sih? Kalian ada yang tahu gak? Surat perjanjian ini antara siapa dengan siapa? Antara penjual sama Dan supplier. Terima kasih Zahra dan Dina, betul sekali. Surat perjanjian yang dibuat ini antara supplier dan pembeli atau kita sebagai si penjual. Nah, setelah surat perjanjian sudah oke, lalu kita akan lanjut ke menerima barang. Menerima barang ini setelah apa sih kita udah bisa terima barang itu? setelah ada kesepakatan antara perusahaan dengan supplier. Betul Dina, terima kasih. Menerima barang itu setelah ada kesepakatan antar perusahaan dengan supplier. Nah, jadi kalau udah oke semua, baru kita bisa lanjut ke menerima barang. Nah, ketika barang udah sampai ke tempat tujuan, pastinya hal yang dilakukan pertama kali adalah memeriksa barang. Apa aja sih yang harus diperiksa dari barang yang sudah datang itu? Ada yang bisa jawab? Memeriksa barangnya itu apa aja? Kayak kalian nih dapat paket, apa sih yang pertama kali kalian lihat?
Barangnya sesuai pesanan atau enggak, jumlah barang, Ah, Kondisi kondisi barang. barangnya. ada lagi? Jumlah barang yang dipesan. Oke, terima kasih Rahma Alia, Zahra, dan Puput. Bener banget. Jadi cek barang ini tuh termasuk dalam barangnya ini udah oke belum, udah sama belum sama yang kita pesen, mutu barangnya ini terjaga atau enggak. Lalu ada jumlah barang dan kondisi barangnya masih sehat atau udah pecah atau gimana, itu perlu banget untuk memeriksa barang di awal kedatangan barang tersebut. Nah, setelah memeriksa barang, kita ada yang namanya pembayaran. Nah, pembayarannya ini berupa apa sih? Ada yang tahu? Uang tunai, Ah, cek giro, oke. atau Ada lagi? sesuai perjanjian jual beli. Terima kasih Nazwa, betul banget. Jadi sebenarnya pembayaran itu sesuai dengan perjanjian yang tadi kita udah buat di surat perjanjian. Apakah perjanjiannya pembayarannya itu tunai atau kredit atau melalui transfer, itu semua harusnya sudah ada di surat perjanjian. Nah, langkah terakhir dalam alur transaksi pembelian itu ada dokumentasi. Ada yang bisa ngejawab apa itu maksudnya dokumentasi dalam alur transaksi? Surat permintaan, surat penawaran harga, surat. Oke, kita lanjut. Ketika tadi kita udah belajar tentang alur transaksi pembelian dan kayaknya nih kelas 11 BDP 1 udah siap banget ulangan harian, kita lanjut ke alur transaksi penjualan tunai. Ada yang bisa kasih saya definisi sedikit tentang alur transaksi penjualan tunai? Alur transaksi penjualan tunai itu apa sih? Perusahaan yang menjual barang secara eceran atau seperti toko-toko dan supermarket. Oke, terima kasih Nazwa. Betul banget. Jadi kegiatan penjualan tunai ini sangat sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti yang tadi dikatakan oleh Nazwa. Perusahaan yang menjual barang secara eceran seperti toko atau supermarket ini biasanya melakukan penjualan barang secara tunai. Nah, alur transaksi penjualan tunai itu ada 5. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya satu persatu? Ada yang mau mulai dari permintaan pelanggan? Transaksi penjualan dimulai dari adanya permintaan pelanggan, baik secara lisan maupun tulisan. Terima kasih Wulan, jawabannya bagus banget. Nah, kalau permintaan secara lisan tuh contohnya kayak gimana sih Wulan? Permintaan secara langsung. Kalau secara tulisan? Ya berarti dicatat atau ditulis gitu, Bu. Oke, terima kasih Wulan. Betul banget, kalau secara lisan itu kalian bisa sampein langsung ke penjaga tokonya atau yang punya tokonya. Nah, sedangkan secara tulisan itu biasanya kalau zaman sekarang nih dari WhatsApp atau dari email atau kalian bisa chat-chat di Facebook. Biasanya kan kalau di Facebook itu ada iklan-iklan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada menyiapkan faktur. Ada yang bisa menjelaskan sedikit kepada saya menyiapkan faktur itu apa sih? Bagaimana penjual akan menerima bukti permintaan pelanggan yang digunakan untuk membuat faktur. Terima kasih Rahma Alia. Jadi membuat faktur itu apa sih intinya? Faktur itu apa sih bentuknya? Kan kalian udah saya kasih tugas di awal tuh. Kalian nyari faktur. Faktur itu apa sih? Ada yang tahu gak? Atau Rahma Alia tahu gak? Faktur itu seperti apa? Mungkin surat. Betul banget, terima kasih Rahma Alia. Jadi faktur itu benar kata Rahma Alia adalah surat permintaan. Surat permintaan pelanggan itu secara tertulis, secara resmi dari faktur tersebut. Nah, selanjutnya ada menyiapkan barang yang dijual. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan apa itu menyiapkan barang yang dijual? Bagian gudang itu mempersiapkan barang yang udah dipesan oleh pelanggan.
Iya betul banget. Nah kalau bagian gudang ini kan akan mesen ya nih, akan mempersiapkan ya Zara barang-barang yang sudah dipesan. Nah barang-barang tersebut itu list-listnya dari mana sih? Dari pelanggan yang memesan. Betul, tapi lebih spesifiknya itu dari faktur penjualan yang tadi. Jadi di faktur penjualan tadi itu selain rincian harga, ada juga rincian-rincian barang yang dijual. Oke, terima kasih Zara. Selanjutnya ada menerima pembayaran dan menyiapkan bukti pembayaran. Ada yang bisa menjelaskan ke saya? Menerima pembayaran dan menyiapkan bukti pembayaran. Kasir akan menerima pembayaran dan memberikan faktur. Betul, terima kasih Rahma Alia. Jadi menerima pembayaran itu seperti yang kalian sudah ketahui dan sering kalian jumpai di supermarket atau toko-toko. Biasanya kan kalian itu ngebayarnya itu di kasir, dan kalau kasir udah nerima uang itu biasanya kalian akan dikasih struk atau faktur pembelian. Selanjutnya itu ada mengirimkan barang yang dijual. Itu ada yang bisa ngejelasin ke saya nggak sih? Setelah dibayar, Silakan Wulan. barang akan diserahkan ke pembeli. Iya benar banget. Setelah dibayar, barang akan diserahkan. Terima kasih ya Wulan. Betul banget. Jadi barang ketika sudah dibayar akan diberikan atau mungkin dikirimkan kepada pembeli. Jadi kalau misalkan secara langsung kan kalian tinggal memberikan barang tersebut ke pembeli. Sedangkan kalau secara online kita bisa kirim melalui jasa pengantaran. Oke, sebelum kita lanjut ke alur transaksi selanjutnya, ada yang masih mau ditanyakan tentang alur transaksi pembelian atau penjualan tunai? Tidak ada, sepertinya sudah paham semua. Kita lanjut ke alur transaksi penjualan kredit. Ada yang bisa menjelaskan ke saya sedikit tentang alur transaksi penjualan kredit? Suatu transaksi jual beli di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara pelunasan pembayaran dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran. Oke, terima kasih Dina. Betul banget tadi kata Dina. Jadi alur transaksi penjualan kredit itu biasanya pembayarannya ini dilakukan secara berangsur atau secara bertahap. Jadi kalian biasanya ada yang namanya syarat-syarat ketentuan dalam transaksi penjualan kredit, seperti melengkapi fotokopi KTP atau mengisi formulir sebelum kita melakukan penjualan atau jual beli kredit. Itu akan dilakukan di penjualan kredit. Lalu kita lanjut ke alur penjualan kredit itu sendiri. Yang pertama ada permintaan. Ada yang bisa menjelaskan ke saya permintaan apa sih yang dimaksud? Permintaan dari mana nih si alur penjualan kredit? Pelanggan. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang menjawab? Najwa. Najwa, terima kasih Najwa. Permintaan pelanggan, betul banget. Jadi harus anak-anak ingat bahwa semua alur transaksi dimulai dari permintaan pelanggan. Tidak adanya permintaan pelanggan, maka penjualan atau proses jual beli itu tidak akan terjadi. Selanjutnya ada negosiasi. Ada yang bisa kasih tahu ke saya sedikit negosiasi itu apa? Penawaran. Pertemuan berupa notulen. Oke, kalau kata Rahmalia tadi penawaran, kalau kata Wulan tadi apa Wulan? Bukti pertemuan berupa notulen. Oke. Antara kesepakatan sementara. Terima kasih Wulan. Bukti pertemuan secara notulen gitu ya. Sebenarnya dua-duanya betul sekali. Jadi negosiasi itu yang apa ya? Negosiasi itu kan tawar-menawar antara antara yang mengkreditkan dan debitur. Jadi itu akan ada kesepakatan-kesepakatan yang
muncul ketika ada negosiasi, kayak misalnya ketika penjualan kredit ini pembayarannya jangka waktunya berapa hari atau bunganya berapa persen, dan juga setoran per sekali setorannya itu berapa, itu bisa dinegosiasikan. Nah, selanjutnya ada pembuatan aplikasi kredit, lalu ada observasi. Nah, observasi, siapa sih yang diobservasi, ada yang tahu? Siapa yang harus diobservasi ketika akan melakukan penjualan kredit? Calon pembeli ya? Betul, terima kasih Wulan. Calon pembeli ini harus diobservasi agar kita tahu nih dia di lingkungannya seperti apa, atau mungkin emang dia perangainya tidak baik, maka kita bisa saja tidak meng-ACC kreditnya. Selanjutnya ada persetujuan. Persetujuan apa sih yang dimaksud di sini itu? Ada yang bisa bantu saya jawab? Kesepakatan. Betul, terima kasih Ramalia. Persetujuan itu yang dimaksud adalah kesepakatan antara penjual dan debitur. Jadi ketika udah negosiasi dan akhirnya diobservasi, akan ada di ACC atau disetujui gitu proses. Oke, selanjutnya ada bukti transaksi. Seperti biasa, bukti transaksi itu adalah bukti yang sangat penting di alur transaksi dimanapun. Bukti transaksi itu menimbulkan suatu pertanggungjawaban yang baru gitu, agar ketika terjadi sesuatu, jadi kita bisa melampirkan bukti-bukti yang sudah kita pernah lakukan transaksinya. Dan selanjutnya ini ada mengirim barang ketika semua alur yang 6 tadi itu sudah disetujui. Oke? Lanjut ke alur penerimaan kas. Ada yang bisa ngejelasin ke saya sedikit tentang apa definisi alur penerimaan kas? Oke, kalau nggak ada saya ngelanjutin. Alur penerimaan kas ini berasal dari transaksi penjualan barang baik tunai maupun kredit yang berasal dari penerimaan piutang. Nah, hal-hal yang diperhatikan itu ada penerimaan kas harus didukung dengan bukti yang telah mendapat otoritasi dari pejabat yang berwenang. Lalu ada semua kas yang diterima harus segera disetorkan ke pejabat yang berwenang, dan setiap periode tertentu harus dibuat laporan penerimaan kas. Ada yang bisa bantu jelasin ke saya nih terakhir, alur penerimaan kas itu apa aja sih? Sebelum kita mulai ke ulangan hariannya. Ada yang bisa bantu saya? Oke. Dina, ayo Dina kalau mau bantu, atau yang lain? Memeriksa bukti transaksi itu memeriksa penjualan, pembayaran utang atau pembayaran biaya lain untuk mencocokkan dengan bukti transaksi yang dibawa oleh pelanggan. Selanjutnya ada lagi? Menghitung nilai transaksi. Itu setelah bukti transaksi diperiksa, kasir menghitung keseluruhan nilai transaksi dari pelanggan, termasuk menghitung potongan pembelian atau diskon. Yang ketiga, menerima uang. Kasir memberitahukan nominal pembayaran kepada pelanggan, kemudian menerima uang. Yang keempat, cek jumlah keabsahan uang. Uang yang diterima dari pelanggan dihitung ulang untuk mencocokkan jumlah dan sekaligus memeriksa apakah uang tersebut palsu atau tidak. Yang terakhir, membuat bukti penerimaan uang. Apabila jumlah uang yang diterima sudah sesuai dengan nilai transaksi, berikutnya sebagai bukti pembayaran, kasir memberikan bukti berupa kwitansi kepada pelanggan. Oke, terima kasih Dina Sofiatun, sangat jelas dan
lengkap sekali ya. Mungkin anak-anak di sini juga udah pada paham karena saya sudah menjelaskan di minggu lalu bahwa alur penerimaan kas ini ada 5, yaitu memeriksa bukti transaksi, menghitung nilai transaksi, menerima uang, lalu kasir akan mengecek jumlah keabsahan uangnya dan membuat bukti penerimaan uang. Alur pengeluaran kas, ada yang bisa menjelaskan ke saya alur pengeluaran kasnya itu seperti apa sih? Oke, saya lanjutkan. Pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan pada umumnya meliputi pengeluaran untuk pembayaran utang dan pembayaran beban operasional. Nah, alur pengeluaran kas ini ada 4. Bukti pembelian atau pengeluaran, memeriksa keabsahan bukti, menyerahkan uang, dan menerima bukti. Oke, karena waktunya udah mepet, terima kasih reviewnya pada pagi hari ini. Anak-anak bisa langsung berkunjung ke Google Classroom untuk memulai ulangan harian. Oke, kalau kayak gitu, ada yang ingin bertanya nggak sebelum mau ulangan harian? Tidak, Bu, cukup. Ibu, soalnya berapa, Bu? Soalnya ada 20 dari Google Form ya. Oke. Nanti jangan lupa kalian kalau udah selesai mengerjakan, jangan lupa di submit, lalu kalian komen di komentar kelas, oke? Ketentuannya ada di Google Classroom semua, oke? Masih ada yang ingin bertanya lagi? Ibu, nanti hasil ulangannya di screenshot gak? Nggak perlu, Nazwa, nggak apa-apa. Nanti saya udah punya recordnya sendiri kan kalau Google Form. Seperti itu, jadi kalian tinggal nge-submit kosong aja. Oke deh. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau nggak ada, untuk mempersingkat waktu, silahkan kalian setelah keluar dari kelas ini, kalian bisa langsung mengunjungi Google Classroom. Terima kasih atas ketersediaan anak-anak semua dalam review pagi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kendala bisa disampaikan melalui WhatsApp kepada saya, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.